matahari terbit, para nelayan mulai mencari sandaran perahunya untuk berlabuh. Di pesisir sudah menunggu para pembeli dengan harapan mendapatkan ikan segar hasil tangkapan para nelayan. Itulah aktivitas yang terjadi di pesisir Teluk Palu di Kelurahan Lere atau lebih dikenal Kampung Lere. Namun, sesampainya di rumah, para warga harus menampung air untuk keperluan mandi dan lainnya. Air yang ditampung berasal dari satu sumur warga yang tak digunakan lagi. Para warga yang berada di rukun tetangga RT 3 dan 4 ini hanya mengandalkan sumber air sumur dalam dan bukan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Setidaknya ada sekitar 20 rumah yang menggunakan air dari sumur di rumah itu. Salah satunya Adam, penyintas asal Kelurahan Lere ini sudah menggunakan air dari sumur itu sejak kembali membangun rumahnya di pesisir Teluk Palu. Kalau dulu masih lancar air, pas habis gempa ini sudah tidak ada air, tutup sudah. Pasar pakai sumur suntik ini, menumpang kan dengan tetangga. Gitu. Sebelumnya itu airnya dari mana sumbernya? Dari sana, dari PAM. PAM Kemarin. Oh, ada pipa yang dari. Ya, ada pipa di bawah tanah. Sejak kembali membangun di rumah lama pasca bencana, kebutuhan air menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Adam bercerita, sebelum tsunami menerjang, wilayah Kampung Lere masih kebagian saluran air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun, kini layanan itu tidak tersedia. Jadilah, para warga hanya berharap pada satu sumur dalam untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk minum, para warga penyintas bencana di Kampung Lere ini harus menambah biaya untuk membeli air kemasan. Air galon. Air galon. Ya, galon besar. Sampai 4 dibeli, 3. Pernyataan Adam diamini Rahma, ketua rukun tetangga yang membawahi 2 rukun tetangga, RT 3 dan 4. Menurut Rahma, para warga membeli air kemasan galon untuk konsumsi. Sementara untuk mandi dan mencuci harus menumpang atau menyambungkan pipa ke rumah warga yang memiliki mesin pompa air. Kondisi air bersih di sini masih sangat kurang toh untuk mendapatkan air bersih. Karena kita di sini masih beli air galon itu, tukar galon tuh, itu yang dipakai memasak. Kalau cuma air dap itu kan kita bersambung dengan tetangga. Karena airnya masih ada bau-bau, ada rasa asin. Ya, waktu pasca bencana ini sudah berubah airnya. Sebagian besar warga yang bertahan di pesisir pantai ini bekerja sebagai nelayan. Mereka menolak tinggal di hunian tetap yang ditawarkan pemerintah karena lokasi jauh dari tempat bekerjanya. Air yang terasa asin ini juga terjadi di Kelurahan Baya. Beberapa rumah yang berada di rukun tetangga 10 dan 11 ternyata juga terasa asin. Air itu berasal dari sumur dalam yang digali untuk dipakai mandi dan mencuci. Sementara untuk konsumsi, para warga mencari ke sumber air lainnya. Kalau untuk bisa pakai mandilah. Kalau untuk masak nggak boleh. Karena airnya ada campuran asin, air garam. Itu dari kapan, Pak? Oh, ini sudah berapa puluh tahun. Cuma pemerintah belum pernah alihkan air bersih ke sini. Tapi di sini saya lihat ada berapa pipa, ini dialiri kemana semua? Ini tetangga dengan adik semua di sebelah dengan sekolah. Untuk sampai sekarang ini, saya kemarin di tahun 2012 di sini, sampai sekarang belum ada PDAM yang masuk. Perusahaan air minum dari pemerintah belum ada. Jadi warganya itu untuk kesehariannya itu mengambil air dari mana, Pak? Itu dari mata air sumur menggunakan. Lain halnya dengan warga yang tinggal di kompleks perikanan Kelurahan Mamboro. Air yang didapati dari sumur dalam ketika pertama keluar masih mengeluarkan bau.
Belum ada penelitian lebih lanjut terkait air di Kelurahan Mamboro itu. Namun, diduga itu merupakan bau belerang. Kalau terkait masalah air di sini, airnya kurang bagus. Artinya ada bau-bau belerang. Seperti tadi yang kita lihat tadi, kita sudah ambil gambar, dapat cium aromanya, agak-agak bau belerang. Bau belerang anunya itu, airnya. Tapi mau tak mau kita pakai karena tidak ada lagi, kita mau ambil air di mana lagi. Nah, semua warga di sini itu yang dia pakai. Itu khusus untuk mandi dan mencuci. Tapi kalau untuk konsumsi minum selama saya di sini tidak pernah saya pakai. Jadi kalau untuk konsumsi pakai airnya ya? Air galon. Air galon. Iya. Berarti dibeli lagi? Iya, saya beli air galon itu, saya beli karena mau tak mau ya dengan bau yang tidak sedap itu saya tidak pakai dengan keluarga. Warga di 3 kelurahan ini menjadi gambaran kecil masih belum terjangkaunya air bersih ke wilayah pesisir. Mereka tak punya pilihan karena mata pencarian mereka berada di wilayah pesisir Teluk Palu. Pemerintah sebenarnya telah menawarkan hunian tetap. Namun lokasi itu jauh dari pesisir pantai yang menjadi wilayah mata pencarian nelayan.